Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya untuk meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa akan membela terhadap diri saya sendiri. Dan ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng dan gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang sakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya berbicara. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya berbicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Menjadi budak, buruh dan babu memang sudah pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, perangkap dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya bungkam mulut saya lipat lidah saya supaya tidak berbicara. Karena berbicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut simbok saya, dan bencana bagi para majikan. Tolong biarkan saya mendongak dan berbicara. Dari kecil saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, desa di mana saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu buat saya gugup. Kegugupan itu bermula pada suatu ketika di kelas, saat Pak Kasih dan guru madrasah saya menjelaskan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu suku biadab. Untuk itu dibubarkan dan dilarang lagi keberadaannya. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Saya mendengarkannya dengan takdir sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang bunuh para jenderal itu. Saya mendengarkan bisikan-bisikan dari belakang bangku saya. Mereka teman-teman saya membicarakan tentang Bapak. Kata mereka Bapak adalah seorang PKI yang kini telah diciduk. Kemudian saya bertanya kepada simbok malam itu, Mbok, apa benar Bapak itu seorang PKI, Mbok? Mendengar pertanyaan saya, mendadak muka simbok pucat dan bibirnya gemetaran. Siapa yang mengatakan kepadamu, Nak? Tadi, Mbok, teman-teman di kelas. Simbok bingung harus berkata apa. Simbok pun terduduk. Kamu percaya? Saat itu saya tidak tahu harus mengangguk atau menggeleng. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Ternyata orang Suraden Sastro yang datang untuk menjemput Simbok yang ditugaskan mengerik istrinya di rumah. Simbok pun pergi tanpa menjawab pertanyaan saya. Saya pun kembali bertanya kepada Simbah, dan Simbah yang menjelaskan semuanya kepada saya. Bapakmu itu orang yang dulu pekerjaannya serangan dan narik andong. Karena bapakmu adalah kusir andong. Sebagai seorang kusir, bapakmu selalu
Bapak mengajak Pak Wasto dan teman-temannya datang ke rumah. Mereka melihat Simbokku yang sedang membuat gula. Dan mereka pun menawarkan untuk menampung gula kami, memberikan harga yang jauh lebih tinggi. Dengan janji-janji mereka, tentu saja kami mau. Kami tidak enak hati dengan Den Projo. Tidak lama kemudian, Den Projo bertanya kepada Simbah. Nah, mantu sampean itu nyetorkan gula ke koperasi PKI toh? Wah, ngapunten, Den. Pokoknya Suliman menyetorkannya ke Pak Wasto. Den Projo tidak suka. Jelas Simbah tahu. Tepat 2 malam setelah kejadian itu, Den Projo datang ke rumah mencari bapakmu bersama tentara dan beberapa warga desa. Simbah bingung dan was-was. Dan yang membuat Simbah lebih bingung, ketika bapakmu datang, tentara itu langsung menyeret bapakmu diiring Den Projo dan beberapa warga desa. Simbah gugup. Terakhir, kami tidak tahu lagi di mana keberadaan bapakmu. Kami terus mencari tahu tentang bapakmu. Kami bertanya-tanya kepada Den Projo. Kami diberi terlarang kami. Kami tahu mencari-cari tentang bapakmu, Bu. Kami tetap menanti dan menanti. Tinggal Pak Aslah bisa memberitahu nama suara. Katanya Pak Aslah jawaban dari penantian ini. Begitulah Simbok yang tidak pernah bertemu lagi dengan Bapak. Dan saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah melihat muka Bapak. Tapi bayangan Bapak selalu menghantui hidup saya, membuat saya takut akan segalanya. 13 tahun saya harus bekerja menjadi buruh orang di kota. Susah payah saya sekolah dan akhirnya 3 ijazah saya miliki dengan predikat nilai terbaik. Tapi semuanya tidak berbunyi apa-apa. Semua teori dan rumus-rumus yang saya hafalkan tidak berbunyi apa-apa ketika saya mencari pekerjaan. Saya didepak dari pintu ke pintu pada saat mencari pekerjaan. Terjegal karena nama Bapak yang selalu menghantui hidup saya, selalu mengutuk di belakang hidup saya. Semua orang bicarakan tentang Bapak. Semua orang bilang kalau saya ini ketinggian karenanya saja, karena saya ingin bekerja di kantor layaknya orang-orang. Ya Allah Bapak, di mana Engkau? Aku butuh Engkau Bapak untuk membuka mulut-mulut orang itu. Saya percaya bahwa Bapak tidak bersalah. Saya percaya itu. Kalaupun Bapak bersalah, apa iya saya, Simbah dan Simbo, yang harus menanggung dosa ini selamanya? Didepak dari negeri sendiri dan direnggut hak kami. Begitulah saya bertahun-tahun yang menjerit dalam mulut yang terkunci. Akhirnya saya bekerja selima dan di pabrik tekstil tetangga saya yang baru beroperasi. Saya mengalami berbagai macam masalah di sana. Hingga akhirnya saya putuskan untuk berhenti bekerja. Saya ingin pergi jauh, lari jauh dari bayangan Bapak yang selalu menghitamkan nama saya. Saya memutuskan untuk bekerja di Arab. Saya
Dengan saya bekerja di Arab, hidup saya bisa berubah. Saya bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi tetap saja Sumarah kandas di balik jubah-jubah para majikan, di balik cadar-cadar hitam majikan saya. Saya disiksa. Gaji saya hilang. Dan bencana itu, saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Namun saya harus berani. Saya tidak terima mereka telah membinatangkan saya. Saya harus berani. Saya dongakkan kepala saya untuk meludahi muka-muka orang yang telah membinatangkan saya. Sedangkan saya meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukkan mata pisau itu ke jantung hati mereka. Majikan itu saya bunuh semuanya. Saya sadar saya akan gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi saya disalahkan. Dan sekarang saya berani berbuat salah yang sesungguhnya. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan di negeri saya, karena saya tidak yakin apakah hukum di negeri saya dapat membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Perjuangan, harapan, dan penderitaan semua butuh keberanian, dan harapanlah yang telah buat penjara dalam hidup saya.